terhadap nanti tak ngerekamnya. Ini Sehat yang mulia. baik, hari ini adalah membacakan duplik dari penasihat hukum atas tanggapan replik dari penuntut umum. Silahkan. terima kasih. Cek. Cek, cek. Cek, cek, cek. Satu. Cek. Terima kasih. Ya. Cek. Terima kasih yang mulia, terima kasih saudara penuntut umum. Duplik tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu atas replik jaksa penuntut umum perkara pidana nomor 798-PIT-B-2022 PN Jakarta Selatan. Kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 798-PIT-B-2022 Jakarta Selatan Umum perkara pidana nomor 798-PIT-B-2022 PN Jakarta Selatan. Kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 798-PIT-B-2022 PN Jakarta Selatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami, para advokat pada Roni Betty Talapesi Law Firm yang bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dalam hal ini bertindak sebagai penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sebelum kami membacakan duplik atau tanggapan atas replik dari penuntut umum, terlebih dahulu kami memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan baik mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang berhasil memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana sehingga persidangan bisa berjalan fair, imparsial, dan objektif. Tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih penghargaan kepada saudara penuntut umum yang telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dari awal persidangan hingga hari ini. Sekalipun kami tidak sependapat dengan dalil-dalil penuntut umum yang termuat dalam replik, namun hal tersebut tidak membuat kami kehilangan rasa hormat kepada penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, di dalam duplik ini kami akan menanggapi dalil penuntut umum dalam replik terhadap nota pembelaan pribadi terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Semata-mata hanya berisi cerita kehidupan pribadi dan ungkapan hati terdalam terdakwa sebagai orang lemah dan tidak berdaya. Dari lubuk hati yang paling dalam, terdakwa yang merupakan anggota polisi dengan pangkat paling rendah dan tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi hukum bertanya, apakah kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Jika pertanyaan dari terdakwa tersebut telah mengusik dan mengganggu kenyamanan penuntut umum, izinkan kami mewakili terdakwa untuk menyampaikan permohonan maaf kepada yang terhormat penuntut umum. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, pengunjung sidang yang kami hormati. Setelah kami mendengar dan membaca dengan seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum di dalam replik, kami semakin meyakini bahwa dalil dan permohonan yang telah kami kemukakan dalam nota pembelaan
sudah tepat dan memiliki argumentasi yuridis yang kokoh. Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan kami. Di dalam duplik ini, kami tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan tanggapan dan bantahan kami atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam replik sebagai berikut. A. Tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan pribadi terdakwa. Bahwa menanggapi replik jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan pribadi dari terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu pada halaman 4 replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait tinggi rendahnya statement tuntutan yang kami ajukan di depan persidangan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah menentukan berdasarkan parameter penentuan yang sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan peran terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan seterusnya. Bahwa selain itu, tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 sampai 4 kali, sehingga berdasarkan hal tersebut kami tim penuntut umum menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu selama 12 tahun penjara dan seterusnya. Bahwa replik penuntut umum tersebut sesungguhnya telah menunjukkan kekeliruan penuntut umum dalam memahami prinsip yang berlaku pada hukum acara pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 24A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa suatu hukum acara haruslah diatur dalam peraturan setingkat undang-undang karena bersifat terbatas atau limitatif dan memaksa imperatif. Bahwa atas dasar itulah suatu standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku termasuk aturan SOP internal terkait tinggi rendahnya statement tuntutan rekusitor yang ditentukan oleh penuntut umum hanyalah berlaku secara internal dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan mengenai keringanan tuntutan dan hukuman sebagai penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pasal 10A ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagai lex superior. Bahwa pada faktanya terdakwa Richard Ini yang Pak Luhut tadi presentasi sebanyak telah memenuhi sejumlah syarat sebagai saksi pelaku yang mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu A. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. B. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana. C. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya. D. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara akuo selaku saksi pelaku, justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan
agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut, bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara, sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Bahwa dengan demikian tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandaskan pada standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang ternyata bukan merupakan peraturan atau regeling atau keputusan beseking, senyatanya telah menegasikan prinsip hukum acara pidana yang bersifat terbatas, limitatif, dan memaksa imperatif yang harus diatur dalam peraturan setingkat undang-undang. Vide Pasal 24A Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 Inkasu Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, sehingga dalil penuntut umum tersebut patut untuk dikesampingkan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah memenuhi kualifikasi sebagai pelaku, saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator yang berhak untuk diberikan penghargaan atas kesaksian yang disampaikannya sebagai saksi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A Ayat 3 Pelindungan Saksi dan Korban Jungto, Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bersama 5 Lembaga tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Jungto, angka 9 SEMA nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di dalam perkara akuo. Sehingga dengan demikian tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandaskan pada standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang secara hukum bukan merupakan peraturan atau regeling atau keputusan beseking, telah menegasikan prinsip hukum acara pidana yang seharusnya diatur di dalam peraturan setingkat undang-undang. Pasal 24A Ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 Inkasu Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Izin diteruskan, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diuraikan oleh penuntut umum yang menyatakan pada pokoknya pada halaman 5 angka 1 menyatakan penjelasan pasal 10A Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, frasa penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya belum mengakomodir keadaan di mana saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator sebagai pelaku material, dalam hal ini terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yang mempunyai peran lebih dominan dibanding para terdakwa lainnya kecuali saksi Ferdi Sambo dalam rangkaian tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana
terhadap korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga permohonan tuntutan kepada majelis hakim untuk penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian secara lebih mendalam. Bahwa terhadap uraian tanggapan penuntut umum tersebut di atas adalah sangat keliru dan tidak berdasar karena penuntut umum mencoba menafsirkan ketentuan dalam pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan alasan tidak diaturnya saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator juga sebagai pelaku material. Padahal definisi saksi pelaku dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Artinya, tidak ada bentuk lain dari saksi pelaku selain yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga penuntut umum keliru dengan memperluas pengertian mengenai saksi pelaku yang bekerja sama, dan hal itu berlaku sepanjang saksi pelaku bukan pelaku utama. Bahwa sudah sangat jelas